Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Andri Sri Astari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 112 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut latar belakang aksi nyata. Konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh warga sekolah, sehingga budaya positif belum terlaksana dengan baik di sekolah. Maka dari itu, perlu dilaksanakannya aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman supaya budaya positif yang ada di sekolah semakin menebal. Adapun tujuan aksi nyata yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik murid melalui pembentukan keyakinan kelas. Sedangkan tolak ukur aksi nyata yaitu yang pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman tentang konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas yang dilakukan melalui kegiatan diskusi kesepakatan kelas bersama guru dan murid. Langkah-langkah aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya pemahaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melaksanakan kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif bersama rekan-rekan guru melalui kegiatan Kombel. Yang kedua, menghadap ketua Kombel untuk mengatur jadwal Kombel kegiatan penyebarluasan pemahaman budaya positif. Yang ketiga, mengumpulkan rekan sejawat yang ada di sekolah untuk melakukan penyebarluasan pemahaman budaya positif. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat dan menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Untuk melaksanakan aksi nyata ini, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, serta sarana dan prasarana. Pelaksanaan aksi nyata. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN 112 Palembang melalui kegiatan Kombel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 112 Palembang, Bapak Irwan Sukmadini MPDGR. Yang terhormat pemateri Kombel kita pada hari ini, Ibu Andri Sri Astari SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf jajaran SD Negeri 112 Palembang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan yang insyaallah penuh barokah ini dalam rangka kegiatan Monday Study bersama dengan tema budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, siapa lagi kalau bukan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup.
Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar acara kita diberikan kemudahan, mari kita sama-sama berdoa dan kami minta untuk Bapak Abdullah untuk memimpin doanya. Kepada Bapak kami persilahkan. Acara kita pada saat hari ini mari kita mengawalnya dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan 'afiyan wa kafiyan majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ahwin alaina fi sakratil maut wa najjatna min al-amri indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 112 Palembang kepada Bapak Irwan Sukmadeni MPDR, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita masih hari ini dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu Mondi. Jadi ini kegiatan, salah satu kegiatan dari Kombel kita, komunitas belajar yang sudah lama berjalan dan insya Allah akan terus berjalan dan eksis. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut beliau yang insya Allah kita semua di sini menjadi pengikut-pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun untuk kesempatan kali ini, karena sudah beberapa kali Mondi, saya berhalangan hadir karena ada hal atau kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan saya harapkan Bapak Ibu dari kegiatan ini, yang pertama, dengan kegiatan Mondi ini Bapak Ibu dapat bagi, dapat sharing mengenai pembelajaran kita di sekolah. Apa saja keluh kesah kita yang menjadi hambatan, dengan sharing nanti dengan komunitas belajar ini dapat mencari solusi itu baru. Jadi saya harapkan kegiatan ini tidak hanya misalkan duduk kemudian menyampaikan materi, tapi tidak ada aplikasinya di sekolah. Jadi gunanya Kombel itu, ketika kita sudah ada Kombel, itulah tempat kita berbagi sebagai guru, berbagi dengan teman-teman. Jadi kalau saya sendiri pribadi melihat Kombel SD Negeri 112 ini sangat baik. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan proaktif dalam kegiatan Mondi. Apalagi sekarang ini PNM ini menunjang sertifikat. Jadi itu tidak semua sekolah Bapak Ibu yang Kombelnya terdaftar. Di sakonya hanya beberapa sekolah. Inilah kenapa pentingnya kolaborasi antar guru dan kepala sekolah dan semua staf yang ada di sekolah. Kalau kita tidak mau maju Bapak Ibu, kita akan tergerus oleh zaman. Percaya, kalau kita tidak mau maju, tidak mau berubah, tidak mau meningkatkan kompetensi, kita akan tergerus oleh zaman. Karena setiap zaman itu kebutuhannya berbeda Bapak Ibu.
kita harus dapat beradaptasi. Kalau sekarang Bu Tari nih lagi menjalani kegiatan guru penggerak. Dan sekarang Bu Tari mau menyampaikan materi budaya positif. Budaya positif di sekolah kita ini sudah banyak kok Ibu sebenarnya. Sudah ada. Bukan banyak Bu Tari. Mungkin nanti dengan adanya Bu Tari bisa bertambah. Yang pertama itu 5S melalui duta 5S. Kemudian yang budaya positif lainnya itu kalau saya dulu pada saat masih mengajar PJOK itu ada namanya tidak minum es setelah pembelajaran PJOK. Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah akan saya dukung. Jika ada uangnya saya beri dana. Jika memerlukan, nggak minta-minta jangan memerlukan dana. Oke Bapak Ibu mungkin saja silakan nanti berkolaborasi dengan Ibu Tari apa yang Ibu Tari sampaikan. Ketika sudah disampaikan dan ingin diaplikasikan, diaksi nyatakan, silakan koordinasi dengan saya dari dan koordinasi dengan guru-guru lainnya. Satu pesan saya Bapak Ibu, kepala sekolah itu tidak akan selamanya di sekolah itu Bapak Ibu. Ingat, yang bertahan di sekolah itu adalah guru-guru. Berkolaborasilah dengan guru-guru Bapak Ibu. Bekerja samalah, berhubunganlah baik dengan guru-guru. Karena kalian bisa sampai pensiun kalian di sini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu berkolaborasi, baik itu senior, baik itu Bapak Ibu yang baru bergabung, Bapak Ibu setengah senior, ada di setengah senior, Pak Firdaus, Bu Sri Yuli, Bu Evera itu kan satu angkatan, setengah senior. Sebentar lagi di senior. Ya Pak Firdaus ya. Mungkin saja Bapak Ibu. Silakan selamat Bu Tari menjalani aksi nyatanya. Kemudian semoga bisa diaplikasikan dan kemudian bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama di SD Negeri 100 Palembang. Itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Sukmadini MPDGR yang telah memberikan sambutannya. Kita masuk ke acara yang keempat, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Astari SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang pada siang hari ini masih bisa menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan kali ini, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 untuk bisa menyebarkan pemahaman budaya positif. Mungkin langsung saja. Perkenalkan, nama saya Andri Sri Astari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palembang. Kemudian ketika Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang terpikir coba di benak Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Oke, bagus, perilaku yang baik Bapak. Jadi budaya positif itu adalah perilaku yang baik. Di sekolah kita tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa sudah ada beberapa budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif ini penting gak sih Bapak Ibu? Sangat penting. Untuk apa sih kok harus ada budaya positif? Untuk apa Bapak Ibu? Oke, bagus sekali Bu Yani. Untuk menimbulkan nilai-nilai positif kepada peserta didik atau kepada murid, juga kepada Bapak Ibu gurunya. Jadi di setiap sekolah itu budaya positif ini sangat pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma,
Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti semuanya ini akan saya jabarkan satu persatu. Berikutnya, ini adalah yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu guru mungkin sudah sering mendengar istilah teacher center dan student center. Coba saya minta Bapak Ibu, apa itu bedanya sih teacher center dan student center? Ya, siapa yang mau? Coba. Kalau teacher center itu pembelajarannya berpusat pada guru. Kalau student center itu pembelajarannya berpusat pada siswa atau seperti itu. Jadi betul sekali. Jadi kalau teacher center itu pembelajarannya berpusat pada guru. Ketika student center maka pusatnya kepada murid. Sekarang kita refleksi pada diri kita masing-masing. Coba kita bayangkan ketika kita mengajar, kita melakukan yang mana? Yang teacher center atau yang student center kira-kira? Yang mana Bapak Ibu? Student center ya, alhamdulillah. Jadi semuanya berpusat pada siswa. Tidak ada lagi guru yang menyampaikan materi panjang lebar kali tinggi, kemudian anaknya buka halaman 10 kerjakan. Nah, tidak ada lagi seperti itu ya. Nah, karena kenapa? Karena semua itu adalah berpusat pada siswa. Nah, di sini saya akan menyampaikan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kenapa? Agar praktik pembelajaran itu yang berlaku di kelas atau di sekolah itu berpusat pada siswa, benar-benar pada siswa. Yang mana setiap murid itu karena memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda dan punya perkembangan yang berbeda-beda. Nah, makanya di sini ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen. Coba ya sekarang kita nyanyikan dulu sama-sama. Kayaknya ini sudah bisa semua ini. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, coba kita lihat satu persatu. Apa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Di sini berarti murid itu belajar tidak hanya tentang materi, tetapi agar dia bisa beriman dan bertakwa. Kemudian setelah beriman dan bertakwa, maka akan menimbulkan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, di mana kita semua di warga sekolah ini tidak boleh membedakan suku, agama, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Kita adalah sama, belajarnya sama. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Gotong royong di sini bukan berarti kita kerja bakti, kita harus bersih-bersih, bukan. Kerja bakti. Gotong royong di sini maksudnya adalah berkolaborasi atau bekerja sama. Baik itu antar murid atau dengan guru dengan murid. Semua harus saling berkolaborasi atau bergotong royong. Kemudian yang keempat adalah kreatif. Semua anak itu karena punya kebutuhan belajar sendiri masing-masing, dia juga memiliki kreativitas yang berbeda antara anak satu dan anak yang lain. Kemudian yang
berikutnya adalah bernalar kritis atau berpikir secara kritis. Makanya kalau di dalam pembelajaran yang terpusat pada murid, di sini anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya ketika sedang berdiskusi karena mereka mempunyai pemikiran yang kritis. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Mandiri itu setiap anak itu butuh pengakuan. Jadi tidak ada anak yang ingin dikucilkan. Jadi dia diberi kesempatan untuk mengapresiasi bahwa dirinya adalah bisa, begitu ya. Kemudian selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang coba, misalkan saya genggam tangan kanan saya, kemudian tolong Bu Zuli, tolong dibuka dengan cara apapun, tolong dibuka. Boleh pakai iming-iming apapun, boleh dibuka. Bisa dulu? Oke, sekarang coba sekali lagi. Saya genggam Bu, Ibu iming-iming pakai apapun boleh? Bisa. Apa bedanya Bu? Oke, gini. Benar sekali. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan dari bapak ibu gurunya, bukan. Saya tadi genggam. Yang pertama tidak mau karena saya punya keyakinan ini loh harta yang paling berharga, aku genggam. Jadi saya tidak mau memberikan pada orang lain. Yang kedua saya kasih, berarti yang punya kontrol adalah saya. Berarti saya mau membuka karena sudah diiming-imingi yang lain sekarang. Gitu. Jadi yang punya kontrol itu adalah diri kita sendiri. Dalam hal ini adalah yang punya kontrol adalah murid, bukan guru. Nah, ini ada 4 miskonsepsi tentang ilusi guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu membayangkan bahwa guru itu bisa loh mengontrol murid, guru itu bisa loh memaksa murid. Ternyata sebenarnya itu tidak bisa. Kenapa? Karena sewaktu-waktu, pada waktu tertentu, anak itu ketika dipaksa, dia tidak akan mau lagi. Karena hanya sebagai paksaan dari guru, bukan dari dirinya sendiri. Begitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya di sini ilusi bahwa ketika kita membujuk anak, itu pasti anak mau. Belum tentu. Ketika anak tidak mau menyerahkan kontrolnya kepada kita, anak tidak akan mau. Sebaik apapun kita membujuk, merayu, tetap tidak mau ketika anak tidak mau dikontrol. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kalau kita sudah jengkel dengan anak, tolonglah nak demi ibu. Jadi, jangan ya, karena itu bisa menyalahkan. Karena bisa menyalahkan anak. Anak merasa bersalah, ya Allah, ibu ini gara-gara aku jadi sedih misalkan. Jadi karakter anak merasa berarti aku gagal jadi murid. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa anak tadi ya, karena kontrolnya ada pada diri anak. Kontrol inilah yang nanti dinamakan sebagai motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Inilah yang nanti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena apa? Ketika kita dipaksa, ketika kita dibujuk, sewaktu-waktu kita bisa berubah. Tetapi kalau perubahan itu datangnya dari diri kita sendiri, maka itu akan susah digoyahkan. Misalkan seperti ini, kan ada bapak-bapak yang senangnya merokok misalkan. Sudah disuruh berhenti istrinya, tidak mau. Dipaksa berhenti oleh dokter, tidak mau. Kalau dia belum mau berhenti dari dirinya sendiri, begitu. Kemudian selanjutnya, perubahan paradigma dari stimulus respon ke
teori kontrol. Yang pertama yaitu stimulus respon, bahwa kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol, bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi ini beranggapan bahwa kalau stimulus respon, semua anak itu sama loh butuhnya, sama untuk belajar. Berarti yang menjadi sumber informasi adalah Bapak Ibu guru. Berbeda ketika teori kontrol. Murid itu punya kebutuhan yang berbeda. Dia mau belajar sama mau belajar, tapi caranya berbeda loh. Si A pengennya sambil jalan-jalan ketika belajar. Si B senangnya mendengarkan. Si C senangnya melihat video. Jadi kebutuhannya berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketika Bapak Ibu guru mengajar, semuanya disamakan semua. Kemudian kalau yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu guru ketika mengajar itu memiliki pandangan bahwa siapa yang nilainya bagus pasti pintar. Kalau matematikanya bagus pasti pintar. Padahal kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Belum tentu orang yang pintar matematika dia akan pintar menggambar dan lain sebagainya. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya wong yang males, wong yang semuanya yang gangguin temennya itu pasti orangnya jelek. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan anak nakal, itu ada tujuannya. Mungkin ada yang cari perhatian karena kebutuhan tentang kasih sayangnya kurang mungkin ya. Jadi itu dari ekspresinya jadi salah, membuat kesalahan. Tapi mereka adalah punya tujuan masing-masing. Ketika anak tidak mengerjakan PR misalkan, mungkin bagi guru kamu ini tidak mengerjakan PR. Mungkin kalau kita tanya apa alasannya dia tidak mengerjakan, mungkin bisa dia dipanggil Bapak Ibu gurunya, dia dinotis sama Bapak Ibu gurunya. Kalau tidak seperti itu mungkin tidak dinotis gitu ya. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti yang tadi, guru beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti contoh tadi, ketika saya menggenggam tangan, kalau saya tidak membuka maka tidak akan terbuka. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kontrol ada pada diri kita sendiri. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika sudah dibujuk, anaknya misalnya datang terlambat, sudah dibujuk, sudah dirayu, tapi tetap tidak datang terlambat, maka kita merasa wah ini gagal ini. Padahal pada teori kontrol, kolaborasi itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan kok kamu terlambat, kenapa? Alasannya apa? Oh mungkin karena yang datang ini bangunnya kesiangan. Kok bisa kesiangan? Harus punya solusi apa biar tidak kesiangan? Itu ya, harusnya ada kolaborasi. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau dalam stimulus respon itu ada menang dan kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol itu semuanya menang. Walaupun itu yang salah, tapi dia akan menjadi pemenang untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan merasa oh saya gagal. Misalkan saya mendapatkan nilai 20. Dia kalau disalahkan, dia akan merasa bersalah. Oh berarti saya ini bodohnya, tidak bisanya. Tapi ketika kita berkolaborasi dengan siswa, kita tanyakan kenapa, mungkin dia akan merasa oh berarti saya harus belajar lebih giat lagi. Oke, selanjutnya masih semangat Bapak Ibu? Nah, sekarang
kita akan belajar tentang disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang kita bayangkan? Tepat waktu. Apalagi Bapak Ibu? Aturan, betul sekali. Jadi ketika kita mengatakan disiplin berarti tepat waktu, ada tata tertib, ada aturan, gitu ya. Padahal kalau dilihat di sini sebenarnya kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Disiplin di sini maksudnya adalah disiplin diri sendiri, mendisiplinkan kita sendiri. Nah, disiplin itu mengacu pada kita sendiri, di mana kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita yakini bersama. Nah, disiplin positif ini merupakan proses pendisiplinan yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran pada diri kita, pada diri murid, tanpa harus memberikan ancaman, atau tanpa harus memberikan hukuman, atau tanpa harus ada embel-embel hadiahnya. Jadi datangnya dari diri kita sendiri, atau dari motivasi kita sendiri, atau motivasi intrinsik kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya untuk berperilaku menjadi yang lebih baik. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas itu dari suku bangsa yang lain, agama, bahasa, ataupun latar belakang yang lain. Tapi sikap ini, nilai-nilai kebajikan ini sama-sama diyakini. Sebenarnya ada beberapa contoh, ini saya contohkan 4 di sini ya. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi kita sudah bicarakan, yaitu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Kemudian di sini juga ada ibu. Dari sini sikap murid. Ini ada 12. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan lain sebagainya. Ini adalah semua adalah nilai-nilai kebajikan yang semua orang sepakat. Semua orang sepakat, tidak memandang adanya budaya ataupun agama. Semuanya sepakat adanya nilai-nilai kebajikan ini. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Kebutuhan manusia ini ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi manusia kalau punya 5 ini, maka hidupnya akan aman, tentram, nyaman, sejahtera. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ketika kita terpenuhi kebutuhan bertahan hidup, apa sih kebutuhan bertahan hidup? Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini adalah termasuk kebutuhan dasar manusia yang bersifat pokok. Ini semua kebutuhan dasar ya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bersifat biologis. Jadi bisa dilihat. Oh, karena ini misalkan ngambil jajan temennya,
apa sih masalahnya? Apa benar di rumah belum makan? Gitu kan? Tapi ketika kita tidak menanyakan itu, pasti anak ini nakal, ambil jajan temennya, gitu kan? Tetapi kalau kita lihat, oh mungkin kebutuhan dasar makannya kurang, atau ketika anak pakai baju yang sudah sobek, kenapa sih? Apa mungkin orang tuanya tidak mampu, begitu ya? Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ketika anak kita berbuat jahil kepada temannya, kadang bisa saja itu sebagai rasa ingin disayang, pengen jadi temennya, pengen temenan, cara kenalan, bisa jadi seperti itu. Ya, dia bisa biar ditemani, maka saya buatlah sesuatu yang dia bisa dinotis seperti itu. Kebutuhan ini diantaranya adalah rasa diterima. Kadang di dalam kelas ada aja anak yang dikucilkan satu, tidak ditemani, ngadu sama gurunya, "Bu, itu tidak nemeni saya." Kemudian mungkin dia ini perlu kasih sayang. Kemudian yang berikutnya adalah berbagi. Kemudian kerjasama, ada kan yang kemudian di kelas dengan disuruh kelompok, nggak mau dengan itu, nggak mau dengan ini. Berarti dia butuh kasih sayang sebenarnya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya adalah keinginan untuk dianggap. Nah, biasanya anak yang seperti ini pengen selalu maju ke depan, tampil ke depan, ingin jadi pemimpin. Kalau disuruh saya, karena dia agar bisa dianggap temannya, oh dia pandai, dia bisa. Nah, kemudian dia pengen juga didengar biasanya. Makanya kalau ada anak-anak teriak-teriak dalam kelas, kenapa? Biar gurunya memperhatikan dia. Biar orang lain, teman-temannya memperhatikan dia, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah kemandirian, kemudian memiliki pilihan. Karena manusia ini memang tidak mau kalau hidupnya dikekang. Pengennya adalah hidup dalam kebebasan, punya banyak pilihan, kemudian memilih hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang baru, kemudian dia juga mampu mengendalikan arah hidupnya mau dibawa kemana. Itu untuk kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kebutuhan kesenangan, bahwa semua orang itu butuh healing, butuh senang-senang, butuh, kalau anak-anak butuh bermain, butuh tertawa. Jadi untuk yang pertama, untuk bertahan hidup ini adalah bentuknya adalah biologis. Sedangkan untuk yang ke-2 sampai ke-5 itu adalah psikologis. Ya, jadi secara psikologis. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 2, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu dari luar diri kita. Kalau intrinsik itu dari dalam diri kita. Yang dari luar atau motivasi ekstrinsik itu ada 2. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika anak datang ke sekolah tepat waktu, kemungkinannya adalah 1, dia takut dihukum. Kedua, biar tidak dipanggil bapak ibu gurunya, apalagi kalau hari Senin disuruh berbaris sendiri. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia rajin, misalkan rajin piket setiap hari tepat waktu. Biar apa? Biar mendapatkan hadiah, biar mendapatkan pujian dari orang lain. Ini adalah motivasi yang berada di luar. Suatu ketika hukuman itu tidak ada, kemudian penghargaan itu tidak ada, maka kemungkinan besar dia tidak akan melakukan hal itu. Yang tadinya dia disiplin, ketika tidak ada hukuman, ketika tidak ada penghargaan,
maka dia akan tidak disiplin lagi. Betul ya? Tetapi kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang ada pada dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika itu mau ada hukuman kah, tidak ada hukuman kah, ada penghargaan, ada imbalan ataupun tidak, maka mereka akan tetap melaksanakan hal tersebut. Ini namanya adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri kita sendiri. Misalkan kita saja ya, misalkan ketika ada supervisi misalkan. Ketika ada supervisi maka kita berlomba-lomba ingin membuat yang terbaik. Tapi ketika supervisi tidak diadakan, misalkan, sudahlah, tidak apa-apa, tidak ada supervisi ini juga, kan? Kalau kita tidak dilihat orang, tidak dinilai orang, kita tidak melakukan, berarti kita masih punya motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Ini ada bedanya, apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, hukuman, kita lihat hukuman terlebih dahulu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin Bapak Ibu bisa mengingat waktu dulu sekolah, mungkin pernah dihukum dan sampai sekarang masih teringat hukuman itu, bahkan sama Bapak Ibu gurunya masih ingat. Ketika ada mata pelajaran yang dia tidak suka, sampai sekarang masih diingat. Kenapa kok dia tidak suka? Nah, itu adalah jadi memori itu akan diingat sampai kita dewasa, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu masih bisa diingat. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang tadi ya. Dihukumnya sudah dulu waktu SD, sampai sekarang masih teringat. Nah, itu dalam waktu yang panjang sekali dalam hukuman itu. Kemudian yang ketiga, korban itu mendapatkan keadilan. Korban di sini belum tentu dia salah sebenarnya, belum tentu dia salah, tapi dia karena melakukan sesuatu yang salah, jadi dihukum. Nah, padahal kita tidak tahu dia melakukan itu karena alasannya apa. Pokoknya salah aja langsung dihukum. Ya. Kemudian yang keempat, murid akan tersakiti, akan sakit hati, bahkan mungkin akan punya dendam kepada Bapak Ibu guru yang pernah menghukumnya, begitu ya. Kemudian yang kelima, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sudah dihukum, tidak takut, jangan mengulangi lagi, karena murid tidak takut, karena sudah terbiasa mungkin ya, terbiasa dimarah terus, akhirnya sudah tidak takut lagi, sudah merasa biasa aja lah ya, dimarah juga, paling nanti sudah lupa, dia dimarah lagi. Sudah, kan? Kemudian yang berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Maksudnya apa? Ketika hukuman itu hanya terjadi di sekolah, misalkan ketika murid tidak mengerjakan tugas di sekolah, dihukum sama Bapak Ibu gurunya. Tapi kalau di rumah, tidak ada hukuman dari orang tua. Jadi kalau di rumah boleh dong dan mengerjakan tugas. Itu maksudnya ya. Kemudian yang berikutnya, murid akan membenci peraturan. Jadi ketika ada peraturan, malah bisa jadi dia akan semakin melanggar peraturan itu. Yang berikutnya adalah mode paksaan. Biasanya kalau hukuman ini secara spontan, yang melakukan adalah Bapak Ibu guru atau orang yang lebih dewasa. Kemudian yang berikutnya, mendorong menyalahkan diri. Jadi ketika anak dihukum, maka anak, wah berarti saya salah nih ini. Jadi muridnya merasa kecil. Kemudian murid menyembunyikan, akan belajar menyembuhkan kesalahan. Ketika murid bersalah, bagaimana caranya buat alasan biar tidak salah, biar tidak dihukum. Ya. Berikutnya, dampak pada murid, dia akan marah, kemudian merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Bisa jadi anak yang tidak mau ngomong, tidak mau bersosialisasi dengan temannya, itu mungkin karena dia pernah dimarahi mungkin ya, tidak tahu siapa yang marahi, kemudian dia cuma
di kelas ngomong susah, mungkin karena itu salah satunya, mungkin yang lain juga bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya, hukuman itu datangnya tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi hukuman ini datangnya cuma dari pihak, yaitu dari pihak, kalau di sekolah berarti dari pihak gurunya, tidak ada andil dari siswanya, karena yang terakhir adalah dibuat oleh gurunya. Misalkan ketika tidak mengerjakan PR, lari 10 kali lapangan misalkan ya, itu namanya hukuman. Beda lagi ketika yang menyampaikan adalah guru olahraga. Guru olahraga kemudian dia terlambat 10 menit, suruh lari lapangan 1 kali, itu bukan hukuman namanya, karena konsekuensi dia terlambat. Beda. Tapi ketika guru mata pelajaran tidak ada hubungannya dengan olahraga, tidak mengerjakan PR, langsung disuruh lari lapangan, nah itu namanya hukuman. Ya, coba kita bedakan sekarang dengan konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, jangka waktunya tapi pendek aja, nggak panjang-panjang. Yang ketiga, korban bisa diabaikan. Jadi yang menjadi korban itu belum tentu salah. Kemudian yang keempat, murid dibuat tidak nyaman. Yang berikutnya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi ketika di sekolah ini dilakukan, maka nanti akan sampai pada kehidupan di masyarakat. Yang berikutnya, murid atau anak menghormati peraturan. Kenapa? Karena yang membuat peraturan adalah guru dan murid, sudah sepakat dulu. Jadi tahu misalkan ketika datang terlambat apa yang harus dilakukan, ketika tidak mengerjakan PR apa yang dilakukan, itu anak sudah tahu. Tapi kalau hukuman anak belum tahu. Kemudian yang berikutnya adalah stimulus respon. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong kepatuhan. Karena yang membuat konsekuen ini adalah Bapak Ibu guru dan juga murid, maka anak itu cenderung patuh. Wah, ini nanti kalau saya tidak mengerjakan ini, pasti konsekuensinya harus seperti ini. Saya kasih contoh misalkan, ketika murid datangnya 10 menit lebih lambat, misalkan, kemudian kita kasih konsekuensi bahwa dia pulangnya juga harus lambat 10 menit. Itu kan dia tahu, oh berarti kalau aku 30 menit terlambat ini, baliknya harusnya jam 12, jam setengah 1 baru balik aku. Seperti itu ya. Kemudian murid itu akan belajar taat pada peraturan. Kemudian yang berikutnya, kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Kemudian yang berikutnya adalah sudah diketahui dan masuk akal. Ketika dia datang terlambat 10 menit, maka dia akan pulang terlambat 10 menit juga. Kemudian yang terakhir dibuatnya oleh murid dan guru secara diskusi. Jadi secara terbuka sudah dibuat dulu oleh guru dan murid. Yang terakhir yaitu tentang restitusi. Ketika direstitusi, maka murid itu punya pilihan. Kemudian yang kedua, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Korban tidak merasa bersalah, tapi dia mendapatkan ganti, karakternya semakin lebih kuat. Kemudian yang berikutnya, murid mendapatkan penguatan. Jadi murid tidak merasa gagal, tapi dia mendapatkan penguatan atas perilaku kesalahan yang mereka lakukan. Yang berikutnya adalah masalahnya terpecahkan, karena di restitusi ini kita mencari apa sih akar dari permasalahan yang dilakukan oleh murid. Yang berikutnya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika dia melakukan kesalahan, maka murid akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Berikutnya, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang, bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi bagaimana cara memecahkan masalah.
Yang berikutnya adalah murid menghormati dirinya dan juga orang lain, karena ketika dia bersalah maka dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Makanya dia akan belajar untuk menghormati dirinya dan juga orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah teori kontrol. Yang berikutnya mendorong disiplin positif. Kemudian anak belajar memecahkan masalah. Murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi tidak di tempat ya Bapak Ibu ya. Ketika hukuman tadi kan ketika anak datang terlambat langsung silakan mari. Ketika restitusi ini enggak, ketika anak datang terlambat biarkan dulu ikut belajar dulu. Kemudian nanti ketika istirahat atau besok dipanggil dulu. Kira-kira kalau dipanggil itu tahu nggak masalahnya apa? Ya. Kemudian yang terakhir dibuat oleh murid. Jadi restitusi ini yang buat adalah muridnya. Secara keseluruhan kalau hukuman itu dibuat oleh siapa tadi hukuman? Hukuman dibuat oleh guru. Kalau konsekuen dibuat oleh guru dan siswa atau murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid. Bedanya itu ya. Kalau hukuman yang bikin guru, kalau konsekuen yang bikin guru dan murid, kalau restitusi yang bikin adalah murid. Jadi guru cuma mengarahkan aja. Kamu salahnya apa? Kemudian cara memperbaikinya bagaimana, gitu ya. Nah, sekarang kita ke restitusi. Restitusi mungkin kalau hukuman sudah sering ya kita dengar hukuman sudah, konsekuensi sudah. Nah, restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tidak merasa bersalah berlebihan, tidak rendah diri. Nah, ciri-cirinya apa restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Salah itu sebenarnya sebuah pelajaran yang berharga, karena dengan salah kita bisa belajar bagaimana sih yang benar. Jadi jangan takut salah. Salah mencoba itu lebih bagus daripada tidak pernah mencoba, gitu ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika anak dihukum, maka anak akan bisa sakit hati, kemudian dendam kepada gurunya. Tetapi ketika restitusi ini tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Ketika anak melakukan kesalahan, ditawarkan apa sih solusi yang diinginkan, apa yang akan dilakukan, bukan merupakan paksaan. Kemudian yang berikutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, apa yang salah dengan dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kebutuhan dasar tadi ada 5. Ada kebutuhan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, ketika dia melakukan kesalahan itu, kebutuhan mana sih yang kurang sehingga anak itu melakukan sebuah kesalahan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak berbuat salah, jangan sampai temannya kemudian menyingkirkan dia, tidak ditemani lagi ya. Berikutnya, ini contoh kasus. Contoh kasus biar lebih jelas ya bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalkan ada murid yang sering tidak selesai mengerjakan soal latihan. Ketika dihukum, ketika guru membuat hukuman, maka guru itu menghukum
3 kali putaran di lapangan. Kemudian gurunya marah dan muridnya takut. Ketika konsekuensi, maka misalkan pulangnya lebih lama untuk menyelesaikan soal yang diberikan karena tadi soal latihannya belum selesai. Makanya harus selesai sebelum, kalau belum selesai belum pulang. Itu namanya konsekuensi. Kemudian guru tegas di sini. Agar muridnya menyelesaikan semua tugas, maka gurunya harus bersifat tegas dan murid juga akan menghormati peraturan. Mungkin sekali itu anaknya berbuat seperti itu, tapi ketika lain kali lagi ada tugas lagi, saya yakin pasti anak itu menyelesaikan. Karena apa? Takut dia dan nanti disuruh pulang belakangan, gitu ya. Nah, bedanya apa lagi dengan restitusi? Misalkan kalau restitusi menanyakan keyakinan kelasnya, nah sesuai tidak keyakinan kelas itu, kemudian membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tujuannya adalah sama, untuk agar murid itu bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak Ibu guru. Sekarang kita ke 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru bisa menghukum. Menghukum ini bisa berupa fisik maupun bisa berupa verbal. Yang kedua, kita juga bisa membuat anak itu merasa bersalah. Kita ngomongnya ada keras, lembut, tapi mengena dalam hati. Kemudian kalau yang ketiga, itu posisi kita sebagai teman, di mana sebagai teman kita tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang ketiga adalah pemantau. Ini mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalkan menanyakan, kamu ini sudah melanggar tata tertib ini, gitu. Kemudian yang terakhir adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, jadi sama-sama membuatnya antara guru dan murid. Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka kita sudah fasih mengontrol diri kita sebagai teman dan pemantau. Oke, selanjutnya ini adalah contoh penerapannya. Ketika ada murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara misalkan, ketika menghukum, maka seorang guru akan mengatakan patuhi aturan sekolah, hormat bendera selama 1 jam. Itu adalah hukuman. Ketika membuat rasa bersalah, maka seorang guru itu akan mengatakan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu untuk berpakaian lengkap ya, pelan-pelan ngomongnya tapi kena di hati. Itu jadi muridnya merasa, ya Allah aku salah ternyata, gitu kan? Merasa bersalah anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu teman, sebagai teman. Bapak Ibu bisa mengatakan, ayolah nak, tolong berpakaian atau beratribut yang rapi demi ibu, misalkan kan. Ada kata deminya, ini teman ini ya, berteman. Kalau sebagai pemantau, misalkan bisa dikatakan, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu tidak memakai atribut lengkap? Nah, sedangkan kalau sebagai manajer, itu bisa pertanyaannya misalkan, apakah kamu tahu kesalahanmu di mana? Kira-kira cara menyelesaikannya masalahnya di mana? Gitu ya. Itu kalau sebagai manajer. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba Bapak Ibu, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau peraturan berarti biasanya yang buat adalah guru, tidak melibatkan siswa. Jadi
secara yang lebih baik kalau keyakinan kan siswanya tahu, gurunya tahu. Jadi kemungkinan anak untuk melaksanakan keyakinan kelas itu lebih tinggi daripada gurunya buat peraturan panjang lebar kali tinggi, banyak, apalagi sudah ditempel di dinding misalkan kan. Tapi muridnya tidak tahu. Mungkin muridnya tidak setuju dengan peraturan tersebut. Oke, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Ada 7, di mana keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan itu lebih abstrak, lebih umum. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang masih umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata negatif atau kata tidak, jadi harus positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jangan banyak-banyak biar anaknya, muridnya ingat. Lebih baik lagi ketika kita mau memulai pelajaran, kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama biar anak selalu ingat. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita buat bagus-bagus tapi tidak bisa dilakukan di dalam kelas tersebut. Kemudian yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi. Biasanya ini lebih baik dilakukan ketika awal pembelajaran atau awal ajaran baru. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini boleh tidak sewaktu-waktu berubah? Boleh ya, sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan boleh berubah. Nah, ini adalah contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas kemarin. Saya di kelas 5C. Ini sangat amat sederhana sekali. Yang pertama yaitu kita melakukan diskusi. Kemudian yang kedua, menyampaikan pendapatnya, apa kira-kira keyakinan kelas yang mau dibuat. Kemudian ini saya hanya menggunakan papan tulis ya, hanya suruh membuatkan papan tulis. Ada juga misalkan yang menggunakan sticky note, boleh juga, terserah itu ya. Ini saya hanya buat 4, kemarin kita hanya 4 saja. Yang pertama adalah berbicara dengan sopan, izin jika keluar kelas dan sebagainya, hanya 4. Jadi setiap 4 itu yang penting dia ingat dan dia lakukan. Jangan sampai kita buat banyak-banyak, dia lupa dan dia tidak melakukan. Oke, ini adalah yang sesi-sesi terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh pertanyaannya adalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kok. Kemudian kamu juga bukan satu-satunya orang yang gagal. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Karena tadi semua perilaku itu memiliki alasannya. Contoh pertanyaannya misalkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah contoh validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas tadi bisa juga kita gunakan untuk segitiga restitusi, bahwa setiap orang itu memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri kita. Di sini kita bisa menanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang kamu langgar itu keyakinan kelas apa sih? Kemudian bisa juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau bisa jadi seperti itu. Nah, ini contohnya
penerapan segitiga restitusi antara Pak Joko, Mario, dan Andi ya. Ini ceritanya adalah Mario dan Andi itu bermain di kantin. Kemudian main lempar-lemparan makanan. Dan secara tidak sengaja mengenai Budina. Budina ini adalah kepala sekolah. Kemudian si Mario dan Andi ini dipanggil oleh Pak Joko. Pak Joko kemudian bertanya, Bapak tadi dengar katanya kalian berdua dalam masalah, apa yang bisa Bapak bantu? Gitu ya. Kemudian Mario dan Andi ini menceritakan apa yang terjadi tadi. Kemudian Pak Joko, kalian main lempar-lemparan di kantin kena wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat. Ini adalah menguatkan lagi. Kemudian Mario dan Andi jawab dengan mukanya sedih, kemudian nunduk karena merasa bersalah. Tetapi di sini Pak Joko mengatakan, Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan lagi? Mungkin tidak cuma itu, mungkin ada lagi informasi atau alasan yang dimiliki oleh Mario dan Andi. Nah, di sini Andi mengatakan bahwa sebenarnya tidak bermaksud untuk melempar wajah Bu Dina, tapi mereka sedang main lempar-lemparan, tidak sengaja kena gitu ya. Nah, Pak Joko kemudian mengatakan, apa kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Tahu sebenarnya anak itu? Ya, tahu. Kemudian Pak Joko mengatakan, baiklah, Bapak di sini tidak mau mencari siapa yang salah. Padahal Bapak ini sudah tahu kalau Mario dan si Andi ini yang salah, tapi dia tidak mau mencari kesalahannya. Tapi dia mau mencari penyelesaiannya. Nah, ketika Mario dan Andi ini melakukan kegiatannya itu lempar-lempar tadi, dia merasa senang. Berarti sebenarnya anak ini adalah kurang kebutuhan kesenangan, ya. Dia kurang kebutuhan kesenangan. Kemudian tab berikutnya ini contohnya ya. Kemudian Bapak melihat bahwa kalian senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan itu adalah merugikan orang lain. Kemudian Pak Joko itu mengatakan bahwa bisa nggak kebutuhan kesenanganmu itu terpenuhi tanpa harus merugikan orang lain. Jadi Mario dan Andi kan berpikir ternyata ada loh kesenangan, dia senang tapi tidak harus merugikan orang lain, begitu ya. Nah, inilah contoh dari segitiga restitusi ketika anak melakukan kesalahan. Bedanya ketika dihukuman, kalau hukuman tadi langsung, kalau konsekuensi itu sudah ada di luar kesepakatan antara guru dan murid. Kalau segitiga restitusi ini, kalau anaknya sudah tenang dulu, kalau anaknya masih emosi itu biasanya tidak bisa diajak ngobrol karena emosinya mau menang sendiri pokoknya. Dia tidak akan merasa bersalah. Oke, kemudian sebagai penutup, budaya positif ini merupakan salah satu langkah dalam perjalanan panjang transformasi sekolah. Langkah ini sangatlah fundamental dengan menggali filosofis segitiga restitusi, merumuskan keyakinan kelas, dan mempraktekkan strategi disiplin positif. Guru memiliki bekal yang kuat untuk membangun sekolah impian di mana setiap murid dapat belajar, bertumbuh, dan berkembang dengan optimal. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tari yang telah memaparkan materi kombel kita pada siang hari ini dengan sangat terperinci, sangat baik. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena tadi ada sesi tanya jawab, maka saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya, mungkin perwakilan saja, satu orang mungkin. Ya, kepada Ibu Vera. Oke. Baik, kami persilakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sudaryanti. Yang ingin saya tanyakan sedikit ini mengenai restitusi ya, Bu, ya. Restitusi itu kan menurut saya itu mahasiswa. Jadi bagaimana penerapannya kalau restitusi itu anak itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, masih dibimbing misalnya oleh guru. Jadi bagaimana tips dan caranya seorang guru menyelesaikan permasalahan itu menggunakan kayak tadi kata Ibu restitusi. Terima kasih Bu Tari. Baik, terima kasih Bu Vera ya. Bagaimana sih caranya tidak semua anak kan ya, tidak semua anak bisa diajak ngobrol, apalagi ketika dia sedang marah. Makanya tadi di sini dikatakan bahwa restitusi itu kita sebagai guru yang manggil muridnya. Itu pun tidak dalam waktu kejadian. Karena apa? Biar anak itu berpikir dulu. Ketika anak langsung dipanggil waktu itu, pasti saya yakin dia akan membela habis-habisan dirinya. Tidak akan merasa bersalah, tidak. Dia akan membela sampai titik penghabisan. Pokoknya dia mau membela diri karena emosinya masih kuat. Ketika mau restitusi itu kita harus memanggilnya ketika anak itu ini sudah reda. Kemudian satu lagi kita punya keyakinan, anak itu punya keyakinan. Misalkan anaknya berantem, nah ini yang paling banyak di tempat kita ya. Anaknya berantem, ditanya salahnya di mana, pelanggaran apa yang sudah dilakukan, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Itu dia kalau sudah bisa jawab, oh ternyata saya ini kurang sopan misalkan tadi kan berkata sopan di kelas, tadi harus ada keyakinan kelas yang dibuat dulu bersama Bapak Ibu gurunya. Itu saja Bu Vera, semoga bisa menjawab. Di sini saya juga masih banyak belajar dari Bapak Ibu guru. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain boleh mau menanggapi, silahkan monggo. Yang sudah punya pengalaman lebih lama mengajar mungkin bisa sharing pendapat di sini, saya persilakan. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Vera yang telah memberikan pertanyaannya tadi. Bapak Ibu yang lain, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita tutup acaranya. Karena acara kita sudah selesai, maka kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru beserta murid dan ditempelkan di kelasnya masing-masing. Demikian video aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.